Haleluya. Kita hari ini, pagi ini akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Yesus membangkitkan Lazarus. Haleluya. Setiap tahun kita merayakan Paskah, pasti khotbah-khotbah sekitar kebangkitan. Yesus bangkit mengalahkan dosa dan sebagainya. Kemenangan, ya. Tapi izinkan saya hari ini menyampaikan khotbah tentang Lazarus, ya, tentang Lazarus. Loh, apa hubungannya Pak Yunus? Kan yang bangkit kan Yesus. Kenapa yang dikhotbahkan tentang Lazarus? Ya, kalau ada yang bertanya begitu saya jawab dengan sederhana. Masih ada kebangkitannya kan? Masih cerita tentang kebangkitan kan? Iya. Ya, oke. Ada yang bilang begini. Yesus bangkit. Masa sih? Belum ada dalam sejarahnya itu. Ada nabi yang mati kemudian bangkit. Semua nabi-nabi yang ada di berbagai agama mati kan? Meninggal kan? Ada kuburnya? Ada. Ada yang bisa diziarahi, ada yang tidak bisa diziarahi, nggak tahu kuburnya ada di mana. Tapi fakta kan mereka meninggal kan? Ada kuburnya sebagian. Tapi Yesus meninggal nggak? Meninggal. Ada kuburnya? Tadinya ada kuburnya. Sekarang ada kuburnya? Ada kuburannya? Nggak ada. Kenapa? Dia sudah bangkit. Bahkan nanti dia akan naik ke surga. Jadi hanya Yesus yang ada lagi kuburnya. Kenapa? Karena dia bangkit. Pertanyaannya, kok bisa sih dia bangkit? Itu bukan dongeng. Nah, ketika kita belajar tentang Lazarus, Yesus membangkitkan Lazarus. Lah kalau dia bisa membangkitkan Lazarus, dia sanggup nggak membangkitkan dirinya sendiri? Sanggup. Oke, kita buka Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11. Ayat 1 sampai 44. Ini agak panjang ya, agak panjang. Jadi kita kenyang hari ini baca firman Tuhan. Biasanya hanya 1, 2, 3. Ini hari ini 44 ayat kita baca. Bergantian ya. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2. Begitu seterusnya. Lazarus dibangkitkan ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Yuk. Maria ialah dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengarkan kabar itu, dia berkata, yang itu tidak akan membawa kemenangan, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini.
Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, kalau dia tertidur, dia harus tidur. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepada sesuatu yang menguntungkan padanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, dia pergi memanggil saudaranya dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungguhlah dia di depannya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti dengan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia? Maka menangislah Yesus. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta
Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Mari kita baca sama-sama ayat 40 ini. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Kita baca sama-sama ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Puji Tuhan. Kita sudah baca Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 dengan judul perikop Lazarus dibangkitkan. Haleluya. Hari ini kita mau belajar 5 hal penting Bapak Ibu sekalian. 5 hal penting. 5 itu penting ya. Pancasila ada berapa? 5. Oke. Tapi ini bukan Pancasila. Ini 5 hal penting dari kisah kebangkitan Lazarus. Pertama, mari kita perhatikan ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia apa? Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kenapa Yesus tidak cepat-cepat datang? Marta bilang, Guru, seandainya kau ada di sini, maka saudaraku tidak akan mati. Maria juga berkata hal yang sama. Guru, kalau engkau ada di sini, maka aku yakin, aku percaya, saudaraku tidak akan mati. Tapi karena engkau nggak ada di sini, jadinya ya itulah mati. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Yesus sengaja loh. Coba. Kan, aduh. Kalau Marta dan Maria tahu bahwa Yesus belum cepat-cepat datang, bukan karena ada hal-hal penting, ada hal yang luar biasa, ya kan, pejabat-pejabat kalau nggak bisa hadir dalam suatu acara, kemudian diwakili oleh utusannya, selalu bilang, mohon maaf, Bapak atau Ibu ini, karena satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan, maka tidak bisa hadir dan menugaskan saya, gitu kan? Karena satu dan lain hal yang tidak bisa beliau tinggalkan, maka beliau tidak bisa hadir dan mohon maaf. Orang semua maklum. Tapi Yesus tidak hadir. Di sini tertulis, karena dia sengaja. Kalau Marta dan Maria tahu Yesus datang terlambat karena disengaja, gimana perasaan mereka? Rasanya gimana? Hah? Sedih. Cuma sedih. Kecewa. Gondok. Marah. Ih, bahasa Sundanya, Yesus mah tenteingan. Udah tahu ini gawat darurat. Malah dia sengaja. Nggak datang. Betul apa benar? Kenapa Yesus terlambat? Apalagi sengaja. Kenapa? Yuk,
Kenapa Yesus sengaja datang terlambat? Karena ada rencana Tuhan. Kenapa Yesus kadang terlambat menjawab doa kita? Ketika kita sakit, kita berdoa, Tuhan belum jawab. Ketika kita membutuhkan pertolongan, kita ingin pertolongan itu secepatnya datang, tapi Tuhan belum jawab. Kenapa? Jawabannya, karena Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan tidak ada rencana yang gagal. Rencana Tuhan tidak ada rencana yang buruk. Semua rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Jadi karena itu percaya, meskipun doa kita belum dijawab, Yesus bisa saja lambat, tapi Yesus tidak pernah terlambat. Bisa bedakan lambat dengan terlambat? Bisa. Cik Apit, masaknya lama banget sih? Iya, kalau cepat-cepat nggak matang. Mau makannya nggak matang? Kalau cepat-cepat, serba cepat, jadinya tidak enak. Mau makannya tidak enak? Nggak mau. Segala sesuatu ada waktunya. Tunggulah, karena Tuhan punya rencana. Amin. Percaya pada rencana Tuhan? Amin. Yang kedua, kita lihat di ayat 4. Ayat 4 yang kedua. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ada di antara kita yang suka punya masalah? Nggak ada. Nggak apa-apa, masalahnya kecil aja kok. Mau? Ada di sini yang mau minum racun? Dikit aja, tes-tes doang. Mau? Nggak. Nggak mau? Dikit. Setetes doang. Mau? Tapi dikasih duit loh, nanti mau nggak? Nggak ada manusia yang mau punya masalah. Walaupun kecil. Apalagi besar. Nggak ada yang mau. Begitu juga. Entah sakit lah. Entah masalah apalah. Nggak ada yang mau. Tapi tahukah saudara? Bahan baku, bahan dasar untuk bikin kue apa? Untuk bikin roti apa? Tepung. Tepung terigu. Tepung apa lagi? Tepung gandum. Segala macam tepung lah. Harus ada bahan bakunya dulu baru bisa bikin roti. Jadi seorang tukang roti yang paling hebat sekalipun, tanpa ada tepung, bisa nggak dia bikin roti yang enak? Roti yang nggak enak lah, bisa nggak? Apalagi bikin roti yang paling enak, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak ada bahan. Tahukah saudara, tidak akan pernah terjadi mujizat tanpa ada bahan bakunya. Apa bahan baku mujizat? Oh, tahu gini ya. Tuhan, tolong. Mujizatmu, mujizat apa yang mau terjadi? Masalahnya nggak ada. Nah, saya mau tanya, kalau kesaksian, kesaksian yang dianggap luar biasa, kesaksian dianggap sangat membangun iman. Satu bersaksi, kemarin saya jerawatan, sekarang sembuh. Itu pertolongan Tuhan? Pertolongan Tuhan. Satu lagi bersaksi, kemarin saya sakit kanker, stadium 4. Dokter bilang waktu hidup saya hanya tinggal 3 bulan. Semua sedih, apalagi saya. Sebab waktu hidup saya hanya tinggal 3 bulan. Setelah itu jadi almarhum. Tapi kami berdoa, kami percaya. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Mujizat bisa terjadi kalau Tuhan mau dan kami beriman. Maka apa yang terjadi? Setelah dites, dicek oleh dokter, dokter bilang seluruh kanker hilang.
Mana yang lebih enak dengarnya? Jerawat sembuh, kanker stadium 4 sembuh. Mana yang lebih hebat? Kanker. Kita sendiri mau dengar yang oh kemarin saya bisul, nah, kemudian udah sembuh. Nah, dengan ginjal saya, dua-duanya sudah tidak berfungsi. Atau berfungsinya hanya tinggal 10%. Dan dokter bilang, kalau tidak cangkok, mati. Tapi puji Tuhan, Tuhan sanggup membuat ginjal saya yang hanya tinggal 10% berfungsi 100%. Orang pasti akan puji Tuhan. Tepuk tangan, luar biasa. Sangat membesarkan hati, sangat menguatkan iman. Iya, nggak ngalami. Gimana dia ngalami? Ketika dengar dokter bilang, fungsi ginjal bapak atau ibu hanya tinggal 10%. Kalau nggak di transplantasi, diganti, maka game over. Itu kan sedih rasanya. Aduh, kenapa Tuhan? Kenapa bukan orang lain aja? Kenapa saya? Why? Begitu. Yang kedua, kita belajar Tuhan izinkan masalah terjadi. Karena tadi yang pertama apa? Tuhan punya rencana. Tuhan izinkan terjadi masalah dalam hidup kita. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Kalau mau kehendak Tuhan jadi, ikut semua apa yang Tuhan rencanakan. Tuhan izinkan kita terjadi sesuatu yang tidak enak, bilang puji Tuhan. Karena pasti terjadi sesuatu yang luar biasa lewat kehidupan. Yang ketiga, ayat 32. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ada kekecewaan, ada kesedihan. Kenapa Tuhan ketika kami butuh, Tuhan tidak ada? Aduh Tuhan, coba engkau ada, pasti kami nggak akan kehilangan saudara kami. Wajar nggak dia sedih? Wajar. Wajar nggak dia kecewa? Wajar. Pernah nggak kita sedih dan kecewa ketika Tuhan belum tolong kita? Ketika kita betul-betul sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, tapi Tuhan belum tolong kita. Sedih nggak? Sedih ya. Saudara pernah waktu berdoa menangis? Pernah? Oh sering. Nangis itu macam-macam. Saya juga kalau nyanyi, nyanyi. Udah keluar air mata. Itu menangis juga kan? Tapi kan beda kan? Ketika orang punya masalah, kemudian berdoa, sampai menangis, sedih. Karena masalahnya begitu besar. Dan belum ada pertolongan, dia sampai nangis. Pernah ngalami seperti itu? Kalau belum, mau? Kehendak Tuhan jadilah, gitu ya. Apa yang ketiga yang penting yang kita lihat, kita pelajari dari kisah kebangkitan Lazarus. Walaupun sedih, walaupun kecewa, tapi kita nggak pernah dengar kata-kata ngomel, apalagi umpatan. Tahu umpatan? Mengumpat. Mengumpat itu artinya apa sih? Memaki, ya, umpatan. Tidak pernah keluar dari mulutnya Marta maupun Maria. Sedih, oke. Kecewa, oke. Tapi jangan sekali-kali dalam kesedihan dan kekecewaan karena Tuhan belum tolong kita, keluar dari mulut kita kata-kata yang tidak sopan. Kata-kata yang tidak wajar. Jangan sekali-kali. Jangan ya dek ya. Jangan ya. Ini contoh. Maria nggak sampai kebablasan.
Percuma, percuma. Ikut Tuhan. Waktu aku butuh, Tuhan tidak tolong. Jangan sampai terjadi. Kalau pernah terjadi, minta ampun sama Tuhan. Saya pernah sekali keceplosan. Adiknya Henny, Christine, pernah masuk rumah sakit Immanuel. Siapa berapa waktu itu ya? Lupa. Henny juga pasti lupa mungkin. Masuk Immanuel. Kurang lebih seperti itu ya, masih kecil ya. Makanya masuk ke ruangannya, ruang anak-anak. Dan saya giliran jaga. Dan biasanya kalau saya jaga, saya nggak tidur. Dan namanya jaga, ya jaga. Bukan ikut tidur gitu ya. Enggak, itu kebiasaan saya. Kalau jaga siapa aja yang saya dapat giliran jaga di rumah sakit, selalu saya nggak tidur. Nah, kali itu pun saya nggak tidur. Jadi semua, dia tidur saya tahu, dia bangun saya tahu, apa aja dia ini saya tahu. Paling sesekali saya keluar, dia itu masuk lagi ke dalam ruangan, udah gitu. Nah, kali itu rupanya, ini malam ya, malam. Udah lewat jam 12. Rupanya, Christine itu ngompol. Tahu ngompol? Apa? Kencing celana. Emangnya ngompol harus di kasur? Ya, ngompol itu kencing di celana. Dan dia mungkin nggak mau, nggak berani, atau malu ngomong. Jadi ke saya, omnya juga dia nggak ngomong. Ke suster juga nggak ngomong. Diam aja dia. Dan apa yang terjadi? Entahlah, memang itu penyebabnya atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi itu faktanya bahwa dia ngompol. Tapi yang saya lihat, dia menggigil kedinginan. Menggigil. Saya panggil suster. Dicek. Oh, dia ngompol. Oke. Saya keluar ruangan. Walaupun anak kecil ya. Saya laki-laki, dia perempuan. Jadi diganti. Tapi udah selesai itu. Dia tetap menggigil. Sebagai omnya, saya lihatnya gimana? Panik tidak. Bukan panik. Kasihan. Kasihan. Itu dulu. Kasihan lihatnya. Orang menggigil. Ya, kasihan. Terus apa lagi yang saya lakukan setelah kasihan? Doa, doa. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Nggak selesai itu menggigilnya tuh. Nggak berhenti itu menggigilnya. Saya panggil lagi suster. Suster bagaimana ini? Menggigil terus ini. Singkat cerita. Melihat bahwa Christine tidak berhenti menggigilnya. Sementara saya sudah panggil suster, sudah berdoa, 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 tidak ada perubahan. Nah, saya mulutnya ini kebablasan. Jangan ya dek ya, ini bukan untuk ditiru ya. Jangan, jangan. Saya bilang apa? Tuhan Yesus, tolong. Kalau Tuhan Yesus tidak tolong, saya tidak mau lagi kenal Tuhan Yesus. Kurang ajar nggak itu? Kurang ajar nggak? Jangan segan-segan bilang nanti nggak enak. Kurang ajar nggak? Nggak boleh ya, nggak boleh. Jangan begitu mudah bilang, aku tidak mau lagi kenal Tuhan Yesus. Memangnya kalau saya nggak mau kenal Tuhan Yesus, yang rugi siapa sih? Diri sendiri. Itu namanya orang nggak tahu diri. Itu. Udah dikasih keselamatan, ini mau kembalikan Tuhan. Oh, kurang ajar. Siapa itu yang kurang ajar? Waktu itu saya. Tapi jangan sampai terjadi, kita pun mengalami hal yang sama. Ketika Tuhan belum bantu, ketika Tuhan belum tolong, ketika belum terjadi sesuatu seperti yang kita inginkan, nah keluar tuh mulut yang kurang ajar itu. Jangan sampai terjadi. Kita belajar, Marta, Maria tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang
kurang ajar, sekalipun mereka sedih, sekalipun mereka kecewa. Mengancam. Ada film dulu, doa yang mengancam. Nah, yang nonton si Aming, bukan penonton, yang main si Aming. Nah, itu udah mengancam Tuhan. Emangnya dia siapa? Kita ini siapa? Ya, berani-berani ngancam Tuhan. Bocengli banget gitu ya. Oke. Yang ketiga, sekalipun kita sedih, sekalipun kita kecewa, jangan pernah keluar kata-kata yang tidak baik dari mulut kita kepada Tuhan. Yang keempat, ayat 35. Maka menangislah Yesus. Wow. Jumat yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Saya ada dalam khotbah saya ada mengatakan begini. Ngapain sih ada Tuhan jadi manusia? Supaya Yesus mengalami sakit, penderitaan, dipermalukan, dihina, dia tahu bagaimana kalau kita juga dalam keadaan sedih, keadaan kecewa, dia tahu. Kalau dihina, direndahkan orang, dia tahu. Karena sebagai manusia, dia sudah merasakannya. Menangislah Yesus. Artinya apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang punya perasaan, punya perhatian. Dia bukanlah Tuhan yang selalu senang-senang. Dia Tuhan. Apa yang dia nggak punya? Semua dia punya, semua dia bisa. Jadi nggak ada kesedihan. Tapi Yesus sebagai manusia melihat Lazarus, melihat Marta dan Maria sedih. Yesus menangis. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang punya perhatian luar biasa kepada kita. Bisa jadi teman-teman kita tidak perhatian pada kita. Bisa jadi, mohon maaf, keluarga kita pun tidak punya perhatian dan tidak punya kepedulian kepada kita. Bisa jadi orang-orang yang kita anggap harusnya membantu kita karena orang dekat atau dia pernah kita bantu. Jadi ketika kita butuh, wajiblah harusnya dia bantu kita. Tapi rupanya waktu itu dia tidak bantu kita. Kecewa kita. Ingat satu hal. Ada yang tidak pernah tidak peduli kepada kita. Siapa dia? Yesus. Dia selalu ada dekat dengan kita. Dia selalu perhatian kepada kita. Jadi meskipun dunia tidak peduli pada kita, orang-orang dekat pada kita tidak peduli pada kita, puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu peduli kepada kita. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Amin. Yang ke berapa? Yang pertama, Yesus tidak cepat-cepat datang sengaja karena dia ada rencana. Kedua, Maria kecewa, sedih, tapi tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ketiga, Yesus menangis, dia peduli, dia ada dekat dengan kita. Jadi tidak pernah kita sendirian. Yang keempat, ayat 11. Yohanes 11 ayat yang ke-11. Tetapi ayat 11. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Apa? Tertidur. Tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Apa yang dimaksud dengan tidur? Meninggal. Dan aku pergi ke sana membangunkan dia, artinya aku akan membangkitkan dia. Bapak Ibu sekalian, ada banyak yang orang atau manusia takut.
Takut apa? Takut sakit, takut miskin, takut macam-macam takut. Tapi ada satu yang manusia siapapun biasanya takut akan hal ini. Termasuk kemarin saya lihat sebuah video tentang seorang gangster Tanah Abang, ya, ditakuti. Dia nggak pernah takut kepada siapapun, nggak pernah takut berantem, bahkan sampai ada yang meninggal, dia nggak pernah takut. Ditangkap polisi, dia nggak pernah takut. Tapi satu dia takut. Dia bilang sendiri, apa itu? Takut mati. Takut mati. Kalau bicara tentang kematian, itu udah, takut. Dan ketika dia masuk rumah sakit karena terjadi sesuatu, dia melihat, dibukakan dosanya. Dibukakan bagaimana dia membaca orang. Darahnya bercucuran kemana-mana. Di situ dia takut mati. Dan dalam keadaan takut mati, dia bilang, Tuhan, ampuni saya. Dia bertobat. Dia tinggalkan dunia gangster. Apakah kita takut mati? Takut? Takut? Masih takut mati? Siapa yang mau ketemu Yesus? Siapa mau ketemu dengan Yesus? Kata-katanya kurang kurang ini. Oke, oke. Saya ganti. Siapa mau masuk surga? Iya. Siapa mau masuk surga? Mau. Mau duluan? Siapa mau kaya? Mau duluan, mau belakangan? Soal uang aja, duit aja. Saya. Padahal uang tidak bisa bawa kita ke surga kan? Banyak orang mau ke surga, tapi takut mati. Ya, bagaimana mau ke surga? Oh, nanti pengangkatan. Iya, kan Tuhan yang menentukan kita masuk surga lewat pengangkatan atau lewat kematian. Mana bisa kita pilih-pilih? Bisa nggak kita pilih-pilih? Tangan Tuhan. Jadi, ayo, hari ini penting ya, penting. Jangan takut pada kematian. Karena Tuhan sudah mengalahkan kematian. Dia bangkit dari kematian. Jadi aneh kalau kita sebagai anak-anak Tuhan masih takut pada kematian. Walaupun mungkin ada kewajaran lah, Pak, masa nggak takut sih kematian? Satu, saya masih belum berumur tua. Kedua, anak-anak ada yang masih belum menikah. Ketiga, ya macam-macam alasannya. Ya, mari kita mau mengambil satu sikap. Jangan pernah takut akan kematian. Dengar nih, kapan saja Tuhan panggil saya siap. Begitu juga saya ingin seluruh jemaat bilang kepada Tuhan, kapan saja waktunya Tuhan, aku siap. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, jadi jangan takut pada kematian. Tuhan sudah mengalahkan kematian, dan kita pun kalau mati, kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan pernah takut pada kematian, karena Tuhan membangkitkan kita pada waktunya, baik lewat kematian maupun pengangkatan. Yang kelima, yang terakhir, kita baca di ayat 43. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dengan berkata seperti itu, Yesus bilang, hai Lazarus, bangkit. Ya, bangkit.
hidup kembali. Pertanyaan, kenapa Lazarus bisa bangkit kembali? Kenapa ada orang-orang yang bisa bersaksi, saya kanker stadium 4, tapi Tuhan sembuhkan total? Kenapa? Pertama, ada kuasa Tuhan. Yang kedua, kenapa? Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sesuatu yang luar biasa bisa terjadi dalam hidup kita, apa saja itu. Luar biasa bisa terjadi kalau kita percaya. Syaratnya sederhana, percaya. Seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, dia bilang apa? Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku sembuh. Itu iman, itu percaya. Nggak perlu Tuhan tumpang tangan, uyek-uyek kepalanya gitu ya. Nggak jatuh-jatuh, akhirnya didorong, masih ngelawan. Pernah lihat video begitu? Ada loh videonya gitu ya. Didoakan tumpang tangan, tapi nggak jatuh-jatuh. Didorong, nggak pakai kuda-kuda gitu ya. Begini-begini, nggak jatuh-jatuh juga gitu ya. Akhirnya nggak perlu harus begitu-gituan. Ya, yang penting adalah percaya. Itu yang penting. Ayo, makanya kita dengarkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan untuk menimbulkan iman percaya kita. Kalau kita percaya, tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan, bahkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya saja. Maka lagu gereja yang lama, waktu zaman kita sekolah minggu, ada lagu begini. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya. Apa syaratnya? Percaya. Percaya Tuhan sanggup menolong kita? Percaya Yesus sanggup membangkitkan? Percaya Yesus sendiri sudah bangkit? Tuhan yang sama sanggup menolong kita. Amin. Jadi jangan pernah takut menghadapi kesulitan ini. Apapun kesulitan kita. Jangan pernah takut. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Bapa kami dalam